Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini pembahasan nasihat. Kita akan membahas tentang perkara-perkara yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dibenci Nabi. Tentu ini walaupun tema sederhana tetapi sangat penting kita mengetahui dalam kehidupan kita ini apa sih yang dicintai Nabi sehingga kita juga ikut mencintainya, dan apa yang dibenci Nabi sebenarnya sehingga kita ikut membencinya. Karena di antara tanda bahwa kita adalah umat Nabi SAW yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, bahwa kita menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul, salah satu konsekuensinya adalah meneladani Nabi SAW. Dan bentuk keteladanan itu adalah dengan mengetahui apa sih yang disukai Nabi dan apa yang dibenci Nabi, supaya kita bisa betul-betul mengikuti perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak mukaddimah yang disampaikan, langsung saja karena juga waktu. Pertama, tentu dari manusia. Yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya adalah Khadijah. Itu wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ummuna Aisyah radhiyallahu anha cemburu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan Khadijah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya alasan. Pertama, karena Khadijah orang yang membenarkan dia di saat manusia mendustakannya. Kedua, dia wanita yang pertama beriman kepada Rasul di saat manusia kufur. Ketiga, dia manusia yang pertama kali menginfakkan hartanya ketika manusia bakhil. Dan dari rahimnya lahirlah keturunan Nabi SAW. Itulah penyebab Rasul sangat cinta dengan Khadijah. Maka kita juga sama harus mencintai Khadijah. Kemudian di antara keluarganya adalah yang dicintai Rasulullah Fatimah. Ketika Ali radhiyallahu an hendak berpoligami dan menikah dengan salah satu putri daripada Abu Jahal, Rasul marah, ya. Karena bagaimanapun menjadikan satu atap putri beliau dengan putri musuhnya, ya tidak layak kan gitu. Makanya Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, barang siapa yang menyakiti Fatimah maka dia telah menyakiti aku. Maka sejak itu Ali tidak berani berpoligami dia sampai meninggalnya Fatimah, karena tahu bahwa Fatimah adalah anak putri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga putra angkatnya Ali bin Abi Thalib yang sekaligus juga menantunya. Ketika perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa siapa yang membawa bendera peperangan, maka kemenangan di tangannya. Sahabat berebut ketika itu ingin memegang bendera. Tapi Nabi SAW mencari yang tidak ada dan mengatakan, aku memilih bendera ini kepada seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Rupanya yang dimaksud kalimat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Termasuk juga budaknya Usamah ibn Zaid, dan cucunya dari putra budaknya Zaid ibn Harithah juga sangat dicintai Nabi SAW. Ya, secara umum tentu Nabi mencintai seluruh keluarganya, tapi kan ada yang lebih khusus gitu ya. Adapun dari para sahabatnya tentu yang pertama kali adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah yang paling dicintai Nabi. Karena ketika Amr ibn As bertanya kepada Rasul, Rasul, siapa sih
manusia yang paling kau cintai itu? Maka Rasul mengatakan Aisyah. Kemudian sahabat bertanya lagi, ini Amr bin As ini, yang saya maksud dari kalangan laki-laki wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan abuha, bapaknya. Maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk juga Utsman bin Affan. Saking cintanya dengan Utsman sampai Rasul menikahkan dua putrinya. Pertama Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, maka digantikan dengan Ummu Kulsum. Tidak mungkin kalau tidak mencintai menikahkan putrinya sampai dua kali dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang dicintai Nabi. Ini kalau dari segi manusia. Adapun dari segi tempat, Rasul itu sangat senang dan cinta dengan Mekah. Makanya ketika Nabi SAW hijrah, Rasul naik di atas ketinggian dan mengatakan, demi Allah engkau wahai Mekah adalah tempat yang paling aku cintai. Kalau bukan karena aku diusir oleh kaumku, tentu aku tidak akan hijrah dari sini. Jadi Rasul sangat mencintai negeri Mekah. Maka kita juga harus sama mencintai negeri Mekah. Jangan seperti orang-orang Syiah yang mereka lebih mencintai Karbala dibandingkan Mekah. Dan dikatakan tanah Karbala itu lebih suci, lebih mulia dibandingkan tanah Mekah katanya. Ini kan menyelisihi banyak dalil tentang keutamaan Mekah. Kemudian juga Rasul mencintai Madinah. Makanya Nabi SAW itu kalau pulang dari safar, kemudian melihat tembok rumah-rumah yang ada di Madinah dari kejauhan, maka Rasul itu bersegera supaya ingin cepat sampai di kota Madinah karena kecintaan Nabi SAW kepada Madinah. Ya. Termasuk juga Nabi SAW senang dengan Jabal Uhud. Sampai Rasul mengatakan, kami mencintai Uhud sebagaimana Uhud mencintai kami. Makanya kalau antum takdirkan umrah, maka ziarahlah ke Jabal Uhud. Karena itu tempat yang sangat dicintai Nabi SAW. Kemudian juga di antara waktu yang dicintai Nabi SAW, Rasul itu sangat mencintai hari Kamis. Rasul itu sangat mencintai hari Kamis. Makanya Nabi SAW kalau safar, maka dia safar di hari Kamis. Termasuk Rasul itu mencintai Sya'ban, bulan Sya'ban. Saking cintanya dengan bulan Sya'ban sampai Rasul menghabiskan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Tetapi tentu tidak mirip dengan Ramadan. Tapi Rasul suka dengan bulan Sya'ban itu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun perkara-perkara yang lain yang sangat dicintai Nabi, dan ini juga sangat penting sekali. Ya. Di antaranya Nabi SAW sangat mencintai al-fa'lul hasan. Fa'lul hasan itu artinya al-kalimatul hasanah, kalimat yang baik. Maksudnya tafa'ul. Tafa'ul itu semacam optimis gitu ya. Jangan jadi pesimis orang itu, harus optimis bahwa segala sesuatu yang dialaminya itu semua dianggap baik. Karena dalam Islam itu dilarang orang itu tatayur, menganggap sial dan baik itu dari sebuah perkara yang tidak ada dalilnya. Seperti umpamanya malam-malam ada burung gagak, langsung kita suudon, oh jangan-jangan ada orang mati kan itu ya. Ataupun umpamanya tiba-tiba ketika jalan ke Sandung, pikiran kita sudah aneh-aneh itu, jangan-jangan ada apa-apa nih. Nah, sebenarnya nggak ada masalah kan itu ya, ke Sandung lah kan itu. Atau ada kadang-kadang kesemutan kaki sebelah kiri ini ada apa nih? Ya boleh jadi ada asam urat ya. Kadang-kadang orang itu kemudian dibawa-bawa kepada perkara tatayur. Nggak boleh, seseorang itu harus optimis bahwa apa yang dialaminya semua insya Allah ada kebaikannya. Dan Nabi SAW suka dengan optimis seperti itu. Ya. Dan Nabi SAW suka nama-nama yang baik. Makanya Nabi SAW kalau kenalan dengan orang, maka Nabi SAW akan bertanya namanya. Siapa namamu? Kan itu ya. Kalau kira-kira namanya tidak baik, maka Nabi SAW kemudian memberikan nama terbaik bagi dia. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu namanya siapa? Abdus Syamsi, penyembah matahari. Kan namanya syirik kan gitu ya. Maka Nabi SAW merubah nama Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman. Kamu adalah Abdurrahman, bukan Abdus Syamsi. Maka dirubah namanya oleh Nabi SAW dari Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman. Adapun disebut Abu Hurairah karena suka kucing aja dia. Ya. Dari sini menunjukkan Rasul itu suka nama-nama yang baik. Makanya saya nasihatkan kalau memberi nama anak-anak kita itu, kasih nama yang baik. Ustaz, saya sudah terlanjur, anak saya sudah besar. Ya, namanya juga nggak jelas gitu ya. Yang tidak masalah, antum ganti, tidak harus ada akikah kan itu. Buat aja panggilan yang nanti panggilan itu akan menjadi panggilan yang terus dipanggil orang. Atau kita sudah tua nih, namanya jelek kan itu. Ya sudah, ambil nama namanya kunyah.
Ambil dari anak kita kan namanya Bagus, Abdurrahim, ya. Kita pura namanya Susanto umpamanya kan nggak ada artinya tuh. Jawa bener ya kan. Nah, kita jangan kenalan siapa namanya. Nah, bilang aja Abu, umpamanya anaknya Abdurrahim, Abu Abdurrahim kan gitu. Supaya yang dipanggil itu yang baik. Karena Nabi SAW suka nama yang baik. Termasuk juga tempat yang baik. Nama tempat yang baik itu Rasul suka. Kalau nama tempat itu buruk maka Nabi SAW terlihat di wajahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga Nabi SAW mencintai ar-ru'yah al-hasanah. Ar-ru'yah al-hasanah, maksudnya mimpi yang baik. Rasul itu suka dengan mimpi yang baik. Maka kita pun sama, kalau kita bermimpi dan isi mimpinya itu semua kebaikan. Umpamanya dalam mimpi itu antum duduk di majelis taklim, antum sholat, baca Quran dan begitu seterusnya, maka ceritakan kepada orang yang tidak memusuhi kita, supaya ditakwilkan dengan takwil yang baik. Karena Rasul suka dengan mimpi yang baik. Termasuk juga Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan-kanan dalam setiap perkara, kecuali yang dikecualikan. Rasul terkadang menggunakan yang kiri, tapi umumnya Nabi SAW pasti mendahulukan yang kanan, sampai pun ketika dicukur. Ketika Nabi SAW mencukur rambut saat umroh gitu ya, atau haji, maka Nabi SAW akan mendahulukan rambut sebelah kanannya. Jadi antum pun sama, kalau datang ke tukang cukur, kok tukang cukurnya memulai dari sebelah kiri, antum tegur sebelah sini dulu bang, kan gitu. Karena Nabi suka yang kanan-kanan gitu ya. Kemudian juga Nabi SAW yuhibbul wafa biduyun. Nabi itu paling suka mempercepat membayar hutang. Jadi kalau bisa itu belum waktunya, habis masa temponya, sudah dibayar. Nah itu Nabi SAW sangat suka gitu. Termasuk juga Nabi SAW sangat mencintai at-tib. Tib itu maksudnya harum-haruman. Ya tentu bagi laki-laki ya. Nabi suka dengan minyak wangi. Jadi kemana-mana Rasul itu dari kejauhan sudah kecium gitu baunya. Ya, jangan pula bau badan kita yang kecium orang. Nah, ini pasti si Anu ini bau badannya udah jelas gitu kan itu ya. Artinya Nabi suka menggunakan wewangian, maka gunakanlah wewangian. Kemudian Nabi SAW suka menggunakan pakaian yang putih warnanya. Rasul itu suka yang putih-putih gitu ya. Jadi Nabi SAW dijelaskan, wa albisul bayad fa innaha adhar wa atyab. Maka pakailah dengan pakaian yang putih, karena yang demikian itu lebih tampak dan lebih bersih. Kemudian juga Nabi SAW suka menggunakan pakaian al-qamis. Ya, qamis itu yang panjang-panjang gitu ya. Ya, termasuk juga Nabi SAW sangat mencintai al-istitar li qada'il hajah. Kalau Rasul SAW hendak buang hajat, maka Nabi akan mencari tempat yang terhalang. Ya, karena di zaman itu kan tidak ada WC-WC umum. Ya, paling di padang pasir itu menjauh dari orang supaya tidak kelihatan. Dan itu Nabi SAW sangat menyukainya. Dan banyak lagi hal-hal yang disukai Nabi SAW. Tapi sekarang hal-hal yang dibenci. Nah, ini penting juga. Apa hal-hal yang tidak disukai Nabi SAW? Pertama tentu Nabi SAW tidak suka dengan kekufuran, dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Karena saking tidak sukanya Nabi SAW sampai berdoa. Apa doanya? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Apa kata Rasul? Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Hiasi keimanan itu di hati-hati kami, dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ketika Rasul membenci kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, maka kita pun harus membenci itu semuanya. Jangan sampai suka kita ini dengan kekufuran. Umpamanya ada di antara saudara kita yang murtad umpamanya, kita benci. Bukan benci orangnya, tapi benci kekufurannya. Ya, mungkin saudara kita masih belum bisa melakukan sunnah, masih terjerumus kepada perkara-perkara bid'ah ataupun kemaksiatan yang lainnya. Maka kita benci maksiatnya. Kita benci maksiatnya dengan terus menasihati orangnya. Kemudian juga di antara apa yang dibenci Nabi SAW adalah at-tasyrik fi masyiatillah. Mensyirikatkan dalam kehendak Allah. Dan ini banyak di masyarakat ya. Kata-kata yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Rasul tidak suka kalimat ini. Tetapi katakanlah Masya Allahu wahdah, atas kehendak Allah saja, kan itu. Karena bahasa umum di masyarakat sering kita dengar kalimat seperti ini, kalau bukan karena kamu. Tentu saya tidak seperti ini. Dulu saya ini susah di kampung, kemudian hijrah ke Batam. Kalau bukan karena kamu saya tidak sukses. Ini kalimat ini tidak suka Nabi. Kenapa? Karena kalimat ini seolah-olah menasabkan kesuksesan kepada orang.
Harusnya bukan begitu kalimatnya, tapi robah kalimatnya kalau bukan karena Allah, gitu ya. Kemudian kamu harus pakai kemudian dan tidak boleh pakai dan. Kalau pakai dan menyamakan artinya. Kalau kemudian itu kan tidak menyamakan. Allah dulu baru manusia kan. Maka biasakan kalimat kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah. Dalam setiap perkara katakan kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, kemudian fulan, kemudian ini, kemudian itu dan begitu seterusnya. Karena Rasul tidak suka mensyarikatkan dalam masyiah. Kemudian juga Nabi SAW tidak suka tatayur. Yang tadi saya jelaskan, tatayur itu menganggap sial apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita mimpikan gitu ya. Nah, pokoknya dan tatayur ini paling banyak terjadi di bulan Muharram nih. Karena ada sebagian khususnya orang-orang Jawa dan lebih khusus lagi Jawa Tengah biasanya kan, mereka masih menganggap bulan Muharram itu bulan sial tuh. Karena ada sebagian keyakinan mereka bahwa sebagaimana dalam Islam itu bulan Muharram adalah tahun baru, kemudian juga dalam penanggalan Jawa bulan Muharram juga tahun baru, maka di alam dedemit juga tahun baru tuh katanya. Jadi tahun barunya para dedemit, para setan, para genderuwo gitu ya istilahnya orang sana itu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu di alam gaib itu ada acara yang disebut dengan seleksi gaib namanya. Jadi sedang menyeleksi alam. Makanya dianggap bulan Muharram itu bulan sial. Ini tatayur namanya. Nggak boleh, syirik ya. Bulan Muharram loh bulan mulia. Bahkan satu di antara 4 bulan hurum. Bahkan bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang lebih utama dibandingkan 4 bulan hurum, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka Rasul tidak suka dengan tatayur. Termasuk juga tidak suka dengan nama yang tidak bagus. Nabi SAW itu kalau ada orang namanya jelek itu raut mukanya langsung berubah. Karena tidak suka gitu ya. Dan Nabi SAW tidak suka juga dengan bau bawang. Makanya Nabi SAW mengusir orang-orang yang bau bawang ketika datang ke masjid. Disuruh untuk bersiwak gitu ya. Artinya Rasul tidak suka dengan bau-bau mulut, apalagi kalau kemudian menyengajakan datang ke masjid. Kemudian Nabi SAW juga tidak suka memakan biawak. Ya, tidak suka bukan berarti haram, tidak ya. Rasul tidak suka aja. Karena Nabi SAW ketika bertandang ke kampungnya Khalid bin Walid itu ketika itu makan biawak. Ya, maksudnya biawak padang pasir. Biawak padang pasir itu warnanya putih. Kalau biawak kita hitam. Jadi beda kalau dicampurkan biawak Arab dengan biawak Batam jadi hitam putih itu. Karena biawak kita kan warna hitam. Kalau biawak padang pasir putih, dan biawak padang pasir itu tidak kanibal. Mereka makan rumputan, makan sayur. Kalau biawak kita ular aja dimakan. Makanya hukum makan biawak haram kalau biawak Batam. Kalau biawak padang pasir halal. Ya, karena tidak kanibal dia. Ya. Lah, Khalid ketika itu makan biawak, ditawarkan sama Nabi, Rasul tak mau. Rasul yang mengatakan di tempatku tak ada makanan kayak gini. Tapi Rasul tidak melarang Khalid bin Walid memakan biawak. Cuma Rasul tidak suka gitu saja. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga yakrahu syurbas syarabil har. Rasul itu tidak suka minum dalam keadaan panas air itu. Jadi kalau bisa, kan ada nih kebiasaan orang-orang kita ini kadang-kadang pagi-pagi sudah kopi panas diseruput-seruput kan. Nah, itu pada Rasul tidak suka tuh. Ya. Kadang-kadang sampai jablay ini lidahnya itu sampai kebakar gitu. Rasul itu tidak suka yang panas-panas. Ya. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW dari Amir radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yakrahu syurbal hamim ay syurbal ma'il har. Rasul itu sangat membenci meminum air yang sangat panas ataupun air yang sangat mendidih karena akan membahayakan. Ya. Antum pernah lah mengalami disangka dingin atau panas, lidah kita aja sampai kebas berhari-hari itu kan. Kan madarat jadinya kan. Termasuk juga Nabi SAW sangat membenci menggunakan satu sandal. Jadi kalau mau dipakai pakai dua-duanya. Kalau tidak mau dipakai ya nyeker dua-duanya kan gitu ya. Jangan satu pakai sandal, satu enggak pula kan itu. Nabi SAW tidak suka orang menggunakan satu sandal. Termasuk Nabi SAW tidak suka an-naumu qabla al-isya. Tidur setelah qabla isya, tidur sebelum isya, artinya tidur setelah maghrib Rasul tidak suka. Maka jangan biasakan tidur setelah maghrib, karena waktunya ke isya sebentar masalahnya. Termasuk juga berbincang setelah isya. Berbincang setelah isya itu maksudnya ngobrol dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ngalor ngidul ngatan ngulon tidak jelas gitu ya. Nah, itu Rasul tidak suka, karena Rasul itu biasanya kalau tidak ada keperluan pada isya langsung tidur. Kemudian nanti bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir. Itu kebiasaan Nabi seperti itu. Kecuali ada hajat saja.
Nah, tapi kita kan dibalik gitu ya, malam untuk begadang ngobrol sana sini, siang pula jadi malam tidur sepanjang masa. Ya. Kemudian juga Nabi SAW sangat membenci iftirasus sabu. Iftirasus sabu itu artinya duduk seperti duduknya binatang buas. Ya. Seperti binatang buas maksudnya Nabi SAW kalau duduk itu duduk dalam sholat maksudnya ya. Ya. Kalau antum kakinya yang sebelah kanan ke kanan, sebelah kiri ke kiri, kemudian pantatnya dilabuhkan di tengah-tengah. Nah, itu Rasul tidak suka seperti itu. Ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Termasuk Rasul tidak suka meludah ke arah kiblat saat sholat. Makanya kalau antum batuk ataupun berdahak gitu kan, maka jangan sampai kemudian diludahkan ke depan, tapi ludahkan ke sebelah kiri. Karena Rasul tidak suka ada orang meludah dalam sholat ke sebelah kiblat. Termasuk Nabi SAW tidak suka ketika seseorang jadi imam, Rasul jadi imam, kemudian ada bocah yang menangis, anak kecil yang menangis, kemudian dipanjangkan bacaannya. Rasul tidak suka. Karena dialami oleh Rasulullah. Rasul ketika sholat dia hendak membaca surat yang panjang, rupanya ada anak kecil nangis, sama Rasul langsung diganti suratnya, dipendekkan, karena kasihan dengan ibunya. Ini juga adab kepada imam harusnya ya. Imam itu harus paham dengan makmum gitu maksudnya. Kalau ada anak-anak menangis, kasihan ibunya, pendekkan bacaannya gitu ya. Kemudian juga Nabi SAW sangat tidak suka dengan al-iqtiwa ibn nar, pengobatan dengan cara membakar besi. Kalau dulu di zaman Rasul itu kan, kalau banyak orang terkena sabetan pedang kan, perang di zaman itu kan pakai pedang, ada hadapan, pasti habis perang banyak luka orang tuh, karena kena sabetan pedang kan, kena tusukan panah, tusukan tombak. Di zaman itu kan belum ada obat-obatan yang umpamanya untuk mengatasi supaya jangan sampai membusuk lukanya, tetanus atau apa namanya kan. Maka untuk mengatasi supaya lukanya itu tidak membusuk, maka biasanya dibakarkan besi sampai merah, kemudian diletakkan di bekas lukanya itu. Panas sekali itu. Dengan cara seperti itu pengobatannya, supaya jangan membusuk, supaya cepat mengering kan itu. Nah, ini kan membuat orang terkadang bisa pingsan, ikhwan. Ya, makanya kemudian Rasul tidak suka pengobatan seperti ini. Ya. Kemudian juga Nabi SAW tidak suka membiarkan harta sedekah itu dibiarkan satu malam tanpa disalurkan. Rasul tidak suka. Makanya saya heran kadang-kadang di masjid-masjid itu, tiap Jumat diumumkan kan, sekian saldo, kan itu. Itu yang dikeluarkan sedikit itu, tapi disebutkan 100 juta, 300 juta, tapi pengeluarannya apa? Pengeluarannya 300 perak. Padahal yang diumumkan sedekah orang itu sampai ratusan juta tuh. Padahal Nabi SAW contohnya tidak seperti itu. Rasul malah tidak suka kalau harta sedekah sampai nginep satu malam. Kasihan yang bersedekah kan. Atau mau sedekah ke masjid ini mau tujuannya mungkin supaya ya untuk fasilitas masjid atau pembangunan masjid atau untuk operasional masjid atau apa kan gitu kan. Harusnya kan disalurkan cepat ya supaya yang bersedekah itu manfaatkan itu. Nah, ini enggak, banyak orang yang kemudian membiarkan sedekah itu sampai ratusan juta sementara pengeluarannya sedikit. Lah untuk apa maksudnya itu? Nah, ini juga sebuah nasihat ya bagi bendahara-bendahara masjid itu. Ya. Kemudian juga Nabi SAW membenci berzikir tanpa tohara. Ya, tetapi boleh hukumnya berzikir tanpa wudu. Tapi kalau seandainya berwudu tentu lebih baik lagi. Kemudian Nabi SAW tidak suka dengan gambar-gambar. Sampai ketika Rasul mau masuk ke rumah, tak jadi masuk. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kaget, kenapa Rasul tak mau masuk? Rupanya Aisyah radhiyallahu anha ada spray yang ada gambar makhluknya. Ya, kemudian spray itu ditutup, baru Rasul mau masuk gitu ya. Artinya Rasul tidak suka dengan itu. Ya, kalau ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa itu. Termasuk juga Nabi SAW tidak suka kalau seandainya ada orang yang mengetuk rumahnya, kemudian ditanya siapa namanya, dia hanya mengatakan saya. Rasul tidak suka. Sebutkan nama. Ya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, tuk-tuk, assalamualaikum. Kemudian yang punya rumah mengatakan siapa, sebutkan nama antum. Oh saya Udin, saya ini, saya itu, sebutkan. Jangan saya. Enggak, Rasul tidak suka kalimat itu. Ya, karena ada hadisnya. Ada hadisnya di mana? Hadis ini dari Jabir radhiyallahu an, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Aku datang kepada Rasul karena ada perkara hutang yang ada pada bapakku. Kemudian fadaqaqtu al-baba, aku ketuk pintunya. Faqala, maka Rasul mengatakan, man dha, siapa? Faqultu ana, saya, kata Jabir. Faqala ana, saya. Apa maksudnya? Rasul enggak suka. Bilang aja Jabir kan itu ya. Ini adab juga antum kalau bertamu. Ya, kalau ditanya siapa, ya sebutkan namanya, Abu Anu kan itu. Supaya yang di dalam rumah itu tenang.
Ya. Biasanya orang yang tidak mau menyebut nama itu karena mau ngagetin aja tuh. Kemudian juga Nabi SAW tidak suka berjalan di atas kuburan. Di atas kuburan seorang muslim. Makanya Rasul mengatakan, seandainya aku berjalan di atas bara api yang bisa membakar kakiku, itu lebih baik dibandingkan aku menginjak kuburan seorang muslim. Ya, hati-hati antum kalau ziarah kubur, kalau mengantarkan jenazah ke kuburan ke Tamiang yang dekat sini, jangan sampai menginjak kuburan. Ya, jadi hati-hati jalannya. Karena kalau seandainya kaki kita ini dijalankan di atas jamrah, bara api, itu kata Rasul lebih aku sukai dibandingkan menginjak kuburan seorang muslim. Ya, ini juga Rasul tidak suka. Termasuk juga Nabi SAW tidak suka adalah at-tamtsil bil bahaim. Nabi tidak suka dengan orang-orang yang menyiksa binatang. Karena di zaman Nabi SAW ada orang yang kemudian menyiksa binatang. Bahkan di zaman Ibnu Umar pernah menegur orang yang dijadikan burung, diikat kemudian ditembaki ya dengan ketepal. Tidak boleh. Ya. Yang seperti itu tidak boleh. Termasuk juga yang ngadu ayam, yang ngadu domba, yang ngadu binatang. Nah, itu lebih tidak suka lagi kan itu. Dan kelak akan dakis pada hari kiamat tuh orang tukang ngadu binatang. Termasuk juga Nabi SAW tidak suka dengan kezaliman dalam keluarga. Artinya kalau kita sebagai orang tua punya anak, kemudian kita tidak adil. Kita hanya mencintai satu anak dan tidak mencintai yang lainnya, sehingga memberikan hadiah lebih dan tidak memberikan hadiah lebih kepada anak-anak yang lainnya, maka Rasul tidak suka. Karena di zaman itu ada seorang sahabat namanya Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Bashir ini ayahnya, saking sukanya dengan Nu'man sampai dihadiahi kebun kurma sebagai hadiah. Pada anaknya banyak. Jadi istrinya dijadikan saksi bahwa tanah ini akan dihadiahkan kepada Nu'man, kata Bashir ayahnya. Kata istrinya, oh, tidak bisa. Kalau bisa kita ngomong dulu sama Nabi, biar Nabi jadi saksi. Maka Nabi SAW ketika diceritakan bahwa Bashir akan memberikan hadiah kepada Nu'man, Rasul mengatakan, apakah kamu tidak punya anak kecuali Nu'man? Kata Bashir, banyak anak-anak saya. Maka Rasul mengatakan, bagilah kepada anak-anakmu dengan adil. Jangan seperti ini. Ya, nanti kan ada kecemburuan anak-anak masalahnya kan. Maka ini juga salah satu hal yang dibenci Nabi SAW. Termasuk Nabi SAW yakrah an yusiba ashabahul malal. Rasul itu tidak suka juga membuat orang itu bosan. Ya, makanya kalau berceramah Nabi SAW kalau sudah bosan ya sudah. Ini enggak ada ceramah lama kali, orang udah ngantuk, dah ini dihantam dia. Gitu kan. Enggak gitu juga kan itu. Kalau sekiranya sudah bosan ya sudahlah kan itu. Atau mungkin diganti temanya biar enggak bosan ya. Termasuk juga Nabi SAW sangat membenci kita ini mengagetkan keluarga kalau datang dari safar. Enggak boleh. Sekarang alhamdulillah ada handphone. Antum yang punya istri bilang sama istri, besok Abi balik. Kan itu ya. Besok abang pulang. Harus tahu. Jangan ujug-ujug datang. Nah itu Nabi SAW tidak suka, karena di zaman sekarang ini zaman prank. Nggak boleh. Saya lihat di YouTube itu kadang ada anak ngeprank orang tuanya, nggak ngasih tahu, tuh datang pura-pura jadi gojek lah. Ya Allah, Rasul tidak suka kayak gini. Nggak boleh ngagetin keluarga. Ngeprank kayak gitu nggak boleh. Rasul itu kalau datang ngasih tahu dulu. Ya, ngasih tahu dulu, entah lewat para sahabatnya, bilang nanti kalau kamu pulang duluan bilang sama keluarga besok saya balik kan itu. Dan sekarang kan udah SMS, lebih mudah kan? Ya, lebih mudah lagi sekarang ini. Maka jangan main keprang-kepreng itu Rasul tidak suka. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi perkara-perkara yang tidak disukai Nabi SAW. Ini hanya sebagian kecil yang saya ringkas, dan apa yang dicintai Nabi SAW. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita bisa mencontoh Nabi SAW, apa yang disukai Rasul dan apa yang dibenci Nabi SAW. Wallahu alam. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya, kalau enggak kita tutup ya. Tapi kalau enggak ada, pas jam 9 juga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.